Gue yakin lu semua udah pasti tahu dengan seorang sutradara bernama Christopher Nolan, dan setiap kali tongkrongan lu ngomongin Christopher Nolan dan film-filmnya kayak semacam Interstellar, Tenet, Dunkirk, dan lain sebagainya, itu tuh udah pasti, apalagi mereka yang ngomongin film Christopher Nolan yang judulnya Interstellar gitu ya, udah pasti tuh seakan-akan mereka adalah orang yang pintar karena berhasil menonton Interstellar dari Nolan. Dan anyway, ini adalah 5 kritik dari gue untuk Christopher Nolan, bahwa Christopher Nolan adalah bukan sutradara yang bagus-bagus amat menurut gue. Dan 5 hal ini bakal gue beberkan di video ini. Dan ikutin terus video gue sampai habis untuk tahu 5 kritikan gue untuk Christopher Nolan. Oke, menurut gue Christopher Nolan adalah sutradara yang menurut gue nih terlalu terobsesi dengan konsep waktu yang non-linear. Anyway, lu udah pasti tahu banget lah, kalau apalagi kalau lu adalah seorang yang ngefans banget sama Nolan dari film pertama dia yang judulnya Memento gitu ya. Itu adalah film yang konsepsi waktunya nih non-linear. Dari Memento sampai Tenet, Nolan selalu bermain dengan konsep waktu yang non-linear. Dan menurut gua, kritikan buat Nolan tentang hal ini adalah, menurut gue Nolan tuh terlalu terobsesi dengan permainan waktu ini, sehingga membuat gue tuh kayak merasa bahwa Christopher Nolan nih kayak seakan-akan pengen dibuat atau pengen dibilang pinter sama penontonnya. Kenapa pengen dibilang pinter sama penontonnya gitu ya? Pertama, karena dia selalu membuat film dengan tema-tema waktu seperti ini gitu ya. Dan yang kedua, terkadang tuh ngerasa ketika nonton film yang seperti ini ya, film-film Nolan yang seperti ini, itu tuh terasa kayak semacam trik yang sebenarnya nggak penting-penting amat untuk ada di film Nolan gitu. Kenapa gue bilang nggak penting-penting amat? Karena apakah konsep waktu yang seperti ini benar-benar diperlukan dalam pengembangan cerita? Itu kan sebenarnya bisa aja Nolan bikin film tanpa ada konsepsi waktu gitu ya, sehingga selain filmnya juga bisa menghibur dengan lebih light gitu ya, tanpa harus orang bingung-bingung tentang ini kan begini, ini ribet gitu. Menurut gue itu sih, menurut gue Nolan terlalu terobsesi dengan konsep waktu yang non-linear. Kritikan kedua dari gue adalah, banyak dari film-film Christopher Nolan yang karakternya ini, apalagi karakter utama ya, dan ya supporting role-nya juga lah, itu karakter-karakter di film Nolan tuh terasa kaku buat gue. Karena mungkin Nolan tuh terlalu, ya balik lagi ke kritikan pertama gue, bahwa Nolan tuh terlalu terobsesi dengan waktu dan konsep cerita yang begitu kompleks, sehingga Nolan menurut gue melupakan esensi dari pengembangan karakter dalam sebuah cerita, dalam sebuah film. Sehingga ketika Nolan terlalu sibuk dengan story-nya yang dibikin kompleks sedemikian rupa, sehingga Nolan melupakan bahwa film tuh yang paling utama gitu ya. Tonggak utama dari sebuah film selain cerita adalah karakter. Nah, Nolan menurut gue sering kali melupakan karakter dalam film yang dia buat, karena dia terlalu sibuk dengan konsep-konsep yang menjelimet itu gitu. Sehingga ya lu tahu sendiri lah ya, film-film Nolan kayak Inception, Interstellar gitu ya, bahkan banyak orang yang bilang lu nggak bisa nonton sekali 2 kali film-filmnya Nolan, harus 3 atau 5 kali gitu kan. Tapi anyway, oke, itu gue setuju gitu ya, lu harus nonton berkali-kali untuk mengerti gitu ya apa yang disajikan Nolan dalam film-filmnya. Tapi anyway, kritik besar, kritik pedes dari gue adalah untuk Nolan, karakter yang dibuat Nolan ini terlalu kaku, nggak fleksibel gitu. Seakan-akan cuman being karakter aja gitu, tanpa ya sebenarnya. Jadi seakan-akan ketika nonton filmnya Nolan itu tuh kita nggak relate atau nggak terhubung, nah itu dia, nggak terkoneksi banget dengan karakter yang ada di filmnya Nolan gitu. Dan bahkan kita ditipu sama Nolan gitu, kita terlalu sibuk dengan konsep yang jelimetnya Nolan itu gitu ya, sehingga kita lupa bahwa kita nggak peduli sama karakter-karakter di film Nolan. Setuju nggak sih? Kalau lu nggak setuju, tulis di kolom komentar. Terus kritikan gue yang ketiga buat Christopher Nolan, dialog-dialog yang digunakan sama Christopher Nolan dalam film-filmnya itu terlalu eksposisional. Artinya, gue ambil contoh filmnya Nolan yang judulnya Inception. Itu adalah sebuah film tentang mimpi di dalam mimpi gitu kan. Nah, menurut gue Nolan tuh terlalu mendikte gitu ya, terlalu mendikte di dalam film Inception ya, sehingga gitu ya, ketika gue menonton film Inception itu tuh gue merasa bahwa gue sedang didikte oleh karakter-karakter di film Inception ini yang menerangkan bahwa dunia mimpi itu begini loh gitu. Padahal ini Nolan sebenarnya sedang menghilangkan esensi dari sebuah film gitu, esensi bahwa show don't tell. Nah, Nolan di film Inception menurut gue terlalu banyak telling gitu, biar penonton yang menonton Inception ngerti bahwa film ini seperti ini loh gitu. Harusnya film itu kan showing, bukan telling gitu. Nah,
menurut gue di film Inception banyak sekali adegan percakapan-percakapan yang berusaha menerangkan ke penonton bahwa dunia mimpi itu seperti ini gitu. Jadi ya terlalu banyak tellingnya. Jadi alih-alih Nolan menerangkan kepada kita sebagai penonton dengan visualnya gitu ya, itu dia lebih banyak menerangkan kepada kita dengan percakapan-percakapan atau dialog-dialog antar karakter dalam film Inception. Oke, lanjut ke kritikan gue untuk Christopher Nolan yang keempat. Ternyata walaupun filmnya Nolan bagus, oke, kita semua kan setuju ya, termasuk gue setuju ya, Interstellar, Tenet itu adalah film-filmnya bagus dan grand banget gitu ya. Tapi ada hal yang mengganggu dalam dua film itu, terutama untuk Interstellar dan Tenet ya. Ternyata banyak sekali orang-orang gitu ya, bukan gue aja, yang merasa terganggu dengan sound mixing yang ya bisa dibilang buruk. Karena kenapa? Karena banyak sekali adegan-adegan yang ketika Nolan masukin musik ke dalam adegan itu malah merusak esensi dari adegan tersebut gitu. Sehingga karena musiknya terlalu kenceng gitu ya, dialog-dialog yang dilakukan oleh karakter-karakter di film Interstellar dan juga Tenet itu kadang nggak kedengeran gitu, dan bahkan itu mengganggu akhirnya gitu kan. Jadi menurut gue sound mixing yang begitu buruk di filmnya Nolan, Interstellar dan Tenet itu jadi kayak semacam mengganggu kenyamanan kita sebagai penonton, kenyamanan kita ketika menikmati filmnya Nolan gitu. Aduh, itu sayang banget sebenarnya. Kalau lu nggak setuju atau lu setuju, silahkan tulis di kolom komentar ya. Lanjut ke kritikan gua nomor 5 untuk Christopher Nolan. Menurut gua gaya penyutradaraan Christopher Nolan, oke, ini bagus, Nolan ini bagus, tapi gua harus kritik gitu ya. Gaya penyutradarannya Christopher Nolan ini terlalu kaku menurut gue. Setuju nggak? Dan selain kaku, dia tuh terlalu serius. Oke, kita sering ngelihat Nolan gitu ya di interviewnya atau di apa gitu ya. Ya memang Nolan tuh kayaknya kesannya tuh nggak bisa bercanda atau nggak suka bercanda. Gue nggak ngerti. Tapi itu tergambar dalam film-film yang dibuat sama Nolan. Lu lihat film-film yang dibuat sama Nolan tidak ada sama sekali jok-jok yang terlempar gitu. Oke, simpelnya gini lah. Banyak sekali film-film Hollywood yang walaupun filmnya drama, horor atau thriller dan lain sebagainya, itu pasti ada selipan-selipan jok kecil gitu. Apalagi kalau lu nonton Marvel lah, banyak sekali jok-joknya gitu kan. Tapi ketika lu masuk ke dunianya Nolan, filmnya kaku semua men, tone-nya berat juga gitu ya kalau lu nonton The Dark Knight Rises gitu ya. Dan gak ada jok sama sekali gitu. Jadi menurut gua Nolan ini adalah tipe sutradara yang gaya penyutradarannya ini terlalu kaku dan serius gitu. Chill dong gitu ya, nggak harus kayak kanebo kering gitu, kaku gitu. Tapi anyway, itu tadilah 5 alasan atau 5 kritikan gue terhadap Christopher Nolan, sutradara yang diagung-agungkan oleh kita sampai hari ini karena film-filmnya yang begitu grand gitu ya. Tapi anyway, setuju nggak setuju silahkan tulis di kolom komentar. Kalau lu suka dengan video gue yang seperti ini, dukung channel gue please banget, biar gue bisa terus maju, biar gue bisa terus menghasilkan video-video seperti ini buat kalian semua dengan cara klik like, share, and subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.